Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. إخوة الإيمان عزني وعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Salawat beriring salam semoga terlimpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Topik kita diambil dari kitab Fathul Majid bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, yaitu menyangkut bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Penulis menyebut urutan bab yang disebutkan oleh penulis adalah tertib yang sangat baik. Setelah seseorang memahami akan kewajiban tauhid, lalu kemudian memahami keutamaan tauhid, lalu mengerti akan bahaya kesyirikan, setelah ia memahami tauhid untuk dirinya, maka tidak sempurna imannya dan tidak sempurna tauhidnya kecuali setelah ia mendakwahkan kalimat tauhid kepada orang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ushulus Salasah ia menyatakan, apabila Allah tidak menurunkan ayat Al-Quran selain dari surat Al-Asr, lakafathum, sungguh surat Al-Asr itu telah mencukupi bagi manusia. Maka dari itu Allah berfirman wal asr, yaitu demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Pertama, dia beriman untuk dirinya, kemudian dia mengerti dari bahaya kesyirikan, kemudian dia pun mendakwahkan kalimat tauhid itu. Wa amilus shalihat, kemudian dia melakukan amal-amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan dia saling nasihat menasihati agar senantiasa dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Sebab ketika kita mendakwahkan kalimat la ilaha illallah itu hakikatnya tidak mudah perjalanannya.
Maka dari itu telah dikucilkan dari orang-orang sebelum kita karena mereka berdakwah kepada la ilaha illallah. Di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan sampai saat ini banyak penceramah-penceramah sebagai pembenci terhadap Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka dari itu watawasaw bis sabr, maka saling nasihat menasihati dalam kesabaran dalam mendakwahkan kalimat tauhid itu. Maka pada bab ini penulis menyebutkan ada 3 dalil. Pertama, dalam surat Yusuf ayat 108, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hazihi sabili," katakanlah inilah jalanku, ad'u ilallah, yang aku menyeru kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah. Basirah ini adalah hujjah. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang musyrik. Dari sisi pendalilannya, bahwa jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan aku, menyeru kepada Allah di atas ilmu, maka ala basiratin, di atas basirah, maksudnya di atas hujjah atau di atas ilmu. Bahkan ini bukan hanya jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini adalah jalan seluruh pengikut Nabi dalam menempuh jalan ini. Karenanya dalam ayat aku dan orang-orang yang mengikuti aku, maka orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Sebab ini merupakan ciri pengikut para nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menguatkan bahwa dakwah tauhid bagi yang mengerti akan tauhid adalah fardu ain. Fardu ain, yaitu fardu pada diri setiap orang, dan bukan fardu kifayah, yaitu fardu yang bersifat global. Apabila satu saja telah menyampaikan, maka selesai urusan yang lainnya. Ini bukan. Akan tetapi meskipun fardu ain, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan diri dari masing-masing kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul hazihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Maka dari itu ini adalah dakwahnya Nabi dan semua pengikut para nabi itu.
Kemudian yang dimaksud dengan sabili yaitu sunnati wa minhaji. Yang pertama adalah sunnahku, yang kedua adalah minhaj. Minhaj atau manhaj itu bisa diartikan dengan kalimat metode, cara atau jalan yang dilalui oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ketika mendakwahkan kalimat la ilaha illallah itu. Maka dari itu ini merupakan tafsiran dari Ibnu Zaid sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsir Imam At-Tabari. Begitu juga di dalam kitab tafsir Imam Al-Baghawi. Maka dari itu Imam At-Tabari menyatakan ya Muhammad, hazihi da'watul lati ad'u ilaiha. Katakanlah wahai Muhammad, dakwah ini yang aku menyeru kepadanya, wa tariqatu allati ana 'alaiha minad du'ai ila tauhidillah wa ikhlasil ibadah lahu dunal alihah wal awsan. Dakwah ini adalah aku yang menyeru kepadanya dan jalan yang aku ada di atasnya, yaitu berupa menyeru kepada pentauhidan kepada Allah dan pengikhlasan ibadah hanya kepadanya, bukan kepada Tuhan yang banyak atau kepada berhala-berhala. Kemudian qul hadhihi sabili ad'u ilallah, yang aku menyeru kepada Allah. Imam At-Tabari ia berkata ad'u ilallah wahdahu la syarikalah, yaitu aku berdakwah kepada Allah dan dia hanya semata, tidak ada sekutu baginya. Maka dari itu muallif menyatakan tentang ayat ini peringatan untuk ikhlas. Ikhlas ini kalau bahasa kita artinya adalah murni. Ikhlas itu artinya murni. Kalimat ikhlas ini diambil dari kalimat labanul khalis, yaitu susu murni. Susu itu dinyatakan murni sebab dia belum mengalami penambahan secara umum dengan air. Maka dari itu baru susu yang diperas dari mungkin sapi, mungkin kambing, atau mungkin unta, maka disebut labanul khalis. Maka dari itu yang dimaksud dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka tidak boleh melenceng kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peringatan untuk ikhlas, karena banyak orang meskipun berdakwah kepada kebaikan tetapi mereka menyeru kepada diri mereka sendiri. Jadi karena banyak orang yang ternyata berdakwah bukan kepada Allah tetapi kepada dirinya sendiri atau kepada yayasannya atau kepada masjidnya atau organisasinya dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka menjadikan al-wala wal bara. Maksudnya
Al-wala ini artinya adalah loyal, di mana loyalitasnya kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan bara itu adalah berasal dari kalimat kebencian kepada perbuatan syirik. Maka dari itu mereka menjadikan al-wala wal bara dibangun di atas organisasi mereka. Maka dari itu mereka tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah menyebut ala basiratin, di atas basirah, basirah ini adalah hujjah atau di atas ilmu. Ini menunjukkan bahwa dakwah harus dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Jadi di atas ilmu dan keyakinan. Akan tetapi basirah ini bertingkat-tingkat. Tentunya bukan maksudnya seseorang harus di atas basirah tertinggi yang dimiliki oleh para ulama. Bukan. Karena jika perkaranya harus demikian, maka hanya sedikit yang bisa berdakwah kepada la ilaha illallah. Akan tetapi siapa saja yang bisa berdakwah namun harus di atas ilmu, tidak boleh ia mendakwahkan lebih dari ilmu yang dia miliki itu. Maka dari itu berdakwah harus di atas ilmu, harus di atas basirah, dan harus di atas hujjah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ini merupakan pujian terhadap pengikut Nabi, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berdakwah di atas jalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian ini tertuju pertama kepada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Maka dari itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia menafsirkan ayat dengan berkata, yakni ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu ala ahsani tariqah wa aqsadi hidayah wa ma'diyal ilmi wa kanzal iman wa jundar rahman. Yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di atas jalan yang terbaik, di atas hidayah yang paling membatasi diri dengan petunjuk Nabi, berbagai sumber ilmu, gudang keimanan, dan tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di dalam tafsir Imam Al-Baghawi. Maka dari itu ini adalah dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda kepadanya. Jadi pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Muadz bin Yaman ke wilayah Yaman. Muadz bin Jabal ke wilayah Yaman. Lalu kemudian mungkin karena dakwah sahabat Muadz bin Jabal kurang diterima oleh orang Yaman, kemudian Nabi pun menarik sahabat Muadz bin Jabal. Kemudian
akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sahabat Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Ternyata ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berangkat ke Yaman, banyaklah penduduk Yaman yang masuk Islam. Kemudian ketika sahabat Ali mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi dibacakan oleh para sahabat kepada Nabi surat itu, kemudian kita pun disyariatkan melakukan sujud syukur. Maka dari itu ini diantara dari dalil sujud syukur di dalam Islam. Ketika sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Muadz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Sebab Yaman itu diberikan oleh orang Nasrani pada masa itu kekuasaan untuk membuat sebuah gereja besar. Maka dari itu ketika Raja Abrahah, beliau adalah ketua dari pemegang tentara bergajah yang menuju Makkah, sebab gerejanya itu dilumuri oleh kotoran oleh orang Arab. Maka dari itu Yaman adalah berasal dari kalangan ahlul kitab. Falyakun, maka hendaklah awwala ma tad'uuhum ilaihi, engkau mendakwahkan kepada mereka syahadatu alla ilaha illallah, yaitu syahadat tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, ila an yuwahhidullah, yaitu kepada agar mereka mentauhidkan Allah. Maka dari itu, fa inhum ata'uka lidzalik, maka apabila mereka telah mentaatimu dalam bersyahadat tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, atau mereka mengesahkan Allah, fa'alimhum, kemudian ajari mereka, annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kemudian ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah memfardukan. Fardu itu di atas wajib, ya. Fardu itu di atas wajib. Jadi kalau kita menyebutkan salat wajib, maksudnya adalah salat fardu. Kalau hanya sekedar kewajiban doang, itu lebih kecil daripada Allah telah memfardukan. Maka dari itu Nabi SAW menyatakan iftarada alaihim khamsa salawatin, Allah telah fardukan atas mereka salat 5 waktu. Artinya dakwah ini ketika Nabi mengirim sahabat Muadz bin Jabal ke wilayah Yaman setelah hijrah ke Madinah, dan setelah salat dikumandangkan azan. Artinya salat itu sudah dikumandangkan azan, sebab dalam periode Makkah kumandang azan belum ada. Kemudian
Fa inhum ata'uka lidzalik, seandai mereka telah mentaatimu dalam hal itu, fa'alimhum, maka ajari mereka, annallaha iftarada alaihim sadaqah, bahwa Allah telah memfardukan atas mereka sedekah. Sedekah di sini adalah sedekah yang fardu atau menyebut sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib, sedekah ini ada secara umum dibagi ke dalam dua. Ada sedekah yang wajib, sedangkan sedekah yang wajib ini ada berkisar 5. Ada berkisar 5. Maka dari itu, yang dimaksud dengan sedekah yang difardukan oleh Allah yang 5, paling tidak salah satu di antara dari yang 5 itu adalah zakat. Sedangkan zakat ini ada 2. Yang pertama ada zakat fitri yang dikeluarkan setelah kita melakukan ibadah saum. Yang kedua adalah sedekah yang bersifat dikeluarkan dari harta mal. Maka maksimal adalah 10%, sedangkan minimal adalah 2,5%. Maka dari itu, apabila kita mengadakan pertanian lalu kemudian kita menyediakan pengairannya, maka wajib mengeluarkannya apabila telah sampai zakat hanya 5%. Tapi apabila sawahnya adalah tada hujan, maka harus dikeluarkan 10%. Jadi jangan dikira Islam itu cuma 2,5%, lalu kemudian jadi bahan olok-olok bagi non muslim saat ini. Ya, kita juga ada yang sampai 10%, bahkan ada yang sampai 20%, yaitu harta rikaz, yaitu barang nemu. Kalau kita menemukan sesuatu, maka harus mengeluarkan zakatnya sampai 20%. Sedangkan mereka zakatnya hanya 10%, 1/10. Wallahu a'lam. Itu adalah nyaan mereka kepada kaum muslimin, itu 2,5% itu. Lalu kemudian tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya dari mereka, faturaddu ala fuqaraihim, lalu dikembalikan kepada orang fakir dari mereka. Maka dari itu Allah ingin menyamakan harta di antara orang kaya dan juga orang miskin. Fa inhum ata'uka lidzalik, maka apabila mereka telah mentaatimu dalam hal itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka dari itu jauhilah dirimu dari harta pilihan mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau kepada doanya orang-orang yang terzalimi atau teraniaya. Disebutkan oleh Imam Ahmad, wa in kana kafiran, sekalipun dia orang kafir. Sekalipun orang yang dizalimi itu adalah orang kafir, kemudian dia berdoa, doanya itu tidak ada batas antara Allah dengan doanya. Artinya Allah akan mengijabah doanya itu. Artinya kita tidak boleh melakukan kezaliman kepada siapapun, sekalipun kepada orang yang kafir. Maka dari itu
Nabi SAW menyebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, wattaqi da'watal mazlum, takutlah kalian kepada doanya orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha, karena sesungguhnya tidak ada antara doa itu wa bainallah dengan Allah hijabun, yaitu hijab, satu pembatas yang membatasi antara Allah dengan doa itu. Artinya doa itu mustajabah, doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ini berjalan pada satu masa. Lalu kemudian karena dakwah sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu boleh jadi kurang mengena kepada orang Yaman, kemudian Nabi pun menarik sahabat Muadz bin Jabal. Kemudian Nabi mengganti dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagai tafsirannya mohon nanti dibaca sendiri. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat perang Khaybar, Nabi menyatakan, la u'tiyanna ar-rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Aku akan memberikan royah. Royah itu bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Yang pertama adalah kain hitam bertuliskan putih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua adalah pakaian yang putih bertuliskan hitam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi yang pertama adalah kain hitam bertuliskan warna putih, sedangkan yang kedua adalah kain putih bertuliskan warna hitam. Kedua-dua ini adalah bendera kaum muslimin. Yang pertama adalah bendera negara Islam, yang kedua adalah bendera perang kaum muslimin. Maka yang dimaksud dengan royah itu adalah pemimpin perang kaum muslimin. Pemimpin perang. Arab Saudi benderanya warna apa? Warna hijau. Maka dari itu selama bertuliskan kalimat la ilaha illallah, itu menunjukkan bahwa bendera itu adalah basicnya adalah Islam. Maka dari itu bendera-bendera kaum muslimin yang ada di dunia ini seperti Saudi, Mesir, Qatar, UEA dan lain-lain sebagainya pasti ada kalimat la ilaha illallahnya. Kenapa tidak ada yang memakai hanya warna hitam bertuliskan putih atau warna putih bertuliskan hitam? Nah, wallahu a'lam, menyangkut kenapa orang tidak mau pakai itu. Maka yang pakai sebenarnya hanya satu organisasi yang telah dilarang di Indonesia. Alhamdulillah sudah dilarang di Indonesia. HT, Hizbut Tahrir, khususnya Indonesia, mereka menyilangkan antara bendera hitam dengan bendera putih. Hakikatnya ini adalah bendera Islam.
Maka bendera yang dipakai oleh HTI itu adalah bendera Islam. Maka dari itu bendera yang berwarna putih ini yang dimaksud dengan royah. Nabi SAW menyatakan, aku akan memberikan ar-royah, yaitu bendera komando perang, itu besok, rojulan kepada seorang laki-laki yuhibbullaha, yang Allah yang dicintai oleh Allah, yahibbullaha, yang dia dicintai oleh Allah, wa rasulah, lalu kemudian Rasulullah juga mencintainya, wa yuhibbuhullahu, jadi laki-laki itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah juga mencintai dia dan Rasulnya. Jadi Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah. Yaftahullahu ala yadayhi, yang Allah telah memenangkan atas kedua tangannya. Fabatan nasa yadukuna lailatahum, kemudian semalam suntuk para sahabat memperbincangkan siapa di antara mereka yang akan diserahi bendera itu. Falamma asbahu, tatkala pagi, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarjuna an yu'taha, sebab itu adalah kemuliaan. Mendapatkan bendera komando perang itu kemuliaan. Lalu kemudian ketika itu mereka berkumpul di hadapan Nabi semuanya, mengharap agar diberikan bendera komando itu. Faqala, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Aina Aliun ibnu Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Yang ditanya Ali. Ali pada saat itu tidak hadir ketika perang itu, di saat perang itu, perang Khaybar. Lalu kemudian faqila huwa yashtaki ainaihi, kedua matanya bengkak ya Rasulullah. Farsalahu ilaihi, lalu kemudian dikirimlah para sahabat untuk mengambil sahabat Ali bin Abi Thalib. Fa utiya bihi, lalu kemudian Nabi dibawa kepada Nabi. Fabasoka, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi, diludahi oleh Nabi, fi ainaihi, kedua matanya yang bengkak itu, kedua matanya yang bengkak itu. Wada'alahu, kemudian Nabi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat Ali. Fabara'a, lalu kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu langsung sembuh seketika itu. Tapi iya, yang ngobatinnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dia langsung, sahabat Ali sembuh seketika itu. Ka'allam yakun bihi wajah, seolah-olah atau sekonyong-konyong dia tidak pernah terkena sakit. Langsung sembuh matanya. Fa'atahu ar-rayah,
maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bendera yang warna putih itu lalu memberikannya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kecewakah para sahabat yang lain? Tentu kecewa. Tapi kecewanya tidak akan memunculkan fitnah kepada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Unfuz ala rislika hatta tanzila bisahatihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, melangkahlah engkau ke depan dengan tenang hingga engkau sampai di tempat mereka. Summa da'uhum ilal Islam, kemudian dakwahilah mereka kepada Islam. Artinya mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dakwahi mereka kepada Islam. Wa akhbirhum, dan beritahu kepada mereka bima yajibu alaihim, tentang apa yang Allah wajibkan atas mereka, min haqqillahi ta'ala fihi, dari apa yang telah Allah wajibkan atas mereka. Fawallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, bahwa Allah memberikan hidayah denganmu kepada seseorang, satu orang saja, khairun laka, tentu itu akan lebih baik bagimu, min humrin na'am, ketimbang dari unta yang berwarna merah. Jadi humurun na'am ini, unta merah itu, kalau bandingannya saat ini, kalau bandingannya benar alhamdulillah, tapi kalau bandingannya salah, itu adalah kesalahan datang dari kami. Kalau kita membandingkannya saat ini, disebut dengan New Alphard, yaitu Alphard yang terbaru. Mobil Alphard yang terbaru saat ini adalah yang 3.500, ya, 3.500 cc. Kalau Alphard yang biasa cuma 2.500. Saya nggak tahu Alphard yang berasal dari Lexus, namanya Lexus, nggak tahu saya ya, berapa cc itu. Nah, tetapi Alphard yang paling tinggi adalah 3.500 cc. Harganya tentu hampir 3M. Atau mungkin bandingannya saat ini adalah bentuknya supercar, yaitu mobil mewah. Mobil mewah yang miliaran itu. Maka dari itu, apabila kita berdakwah kepada orang lain yang dia sebelumnya belum Islam, lalu kemudian dia masuk Islam disebabkan oleh karena kita, maka itu lebih baik bagi kita ketimbang kita mendapatkan satu mobil mewah, satu orang. Sedangkan kita berdakwah kepada orang yang sudah Islam. Maka dari itu sangat luar biasa hemat kami
seperti Ustadz Fadlan yang berdakwah di wilayah Papua. Beliau mengislamkan bahkan sampai satu kampung di wilayah Papua itu. Wallahu a'lam. Yadukuna an yakhudun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kamu lebih baik dari onta yang itu semuanya. Maka dari itu, ini adalah keutamaan dakwah kepada la ilaha illallah itu. Maka sebagai penafsirannya nanti mohon dibaca sendiri saja. Mungkin sedikit kami baca. Dari segi pendalilan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Ali untuk menyampaikan Islam, yaitu Islam yang sesungguhnya, yang merupakan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuman seandai asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dia tidak ucapkan, tapi dia meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah, maka sah kalimat tauhid la ilaha illallah saja. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa'alimhum, ajari mereka kepada kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu tanpa menyebutkan Muhammad Rasulullah, tapi dia mengakui kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dihadapi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib adalah Yahudi di kota Khaybar. Semisal dengan kaum yang didatangi oleh sahabat Muaz bin Jabal di wilayah Yaman, yaitu orang-orang Nasrani. Maka dari itu lafal akhir dari hadis ini, sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab itu lebih baik dari onta merah. Ini menunjukkan akan keutamaan dakwah, terutama dakwah kepada tauhid la ilaha illallah itu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga setiap kita dapat berdakwah kepada mereka sebagai orang-orang non muslim. Mungkin sampai di sini, udah jam 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu iyyakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.